Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin untuk mahasiswa main balap. Atas nama dosen-dosen di sini yang dablek itu, kalau ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Ada yang sampaikan dulu Lebaran? Ya, mohon maaf lahir batin teman-teman semua. Moga-moga Lebaran dan liburannya kemarin berlangsung aman, lancar. Dan moga-moga setelah ini kita bisa kembali kerja lagi. Ya, jadi berharap kemarin teman-teman mudik dengan senang dan kembali tidak ke Pegadaian, itu aja yang doa saya. Atau ke pinjol. Yang jelas kemarin kebetulan saya pulang hari Minggu, saya pikir Senin kita mau ada podcast, jadi Minggu saya pulang dan luar biasa karena dari Jogja sampai menuju pintu tol itu udah macet. Kemudian di jalan tol sempat ada hujan dan banyak totolan, istilah orang totolan, tabrakan yang beruntun itu ya. Ya, problemnya juga di jalan kemarin banyak macet, sama dengan Formula One. Kepanasan mesinnya, kemudian masalah sayap karena tabrakan totolan, sayapnya pada lepas. Semuanya seperti itu. Kemudian juga kebetulan saya dan Asa dapat undangan dari Red Bull. Ini ada open house, suruh mencoba opor sapi ya saya. Mungkin. Dan kita akan ngobrol soal kalender 2025 karena Asa tadi soal bisikin saya 2025 ternyata berubah banyak sekali. Salah satu faktor adalah faktor mudik Lebaran. Silakan Sa. Buat tahun 2005 ini menarik sekali. Jadi sebenarnya kan kita kemarin jadwalnya memang pengen libur ya, libur ya. Karena kan minggu besok ini baru Grand Prix Tiongkok di Shanghai. Tapi kok selama Lebaran itu kok banyak berita besar-besar ya. Ini kalau kita rangkum ke episode setelah Shanghai nanti malah nggak karuan. Iya, betul, terlalu padat. Kita tanya Mas Dewa, balik kapan? Balik yaudah. Ya kantornya baru masuk Selasa Mas, jadi kita Selasa aja syuting. Oke, jadi temanya pasti banyak hari ini. Yang utama nanti soal Alonso dan konsekuensinya terhadap yang lain. Tapi ternyata kalender F1 juga keluar. Ya. Kemudian ada berita update juga soal Andretti. Tapi ya Mas Dewa sudah menyinggung, kita akan ngomong kalender langsung kita tampilin di screen. Moga-moga kelihatan nih, saya langsung ambil dari F1 soalnya. Dan ada yang berubah. Australia kembali jadi pembukaan tahun depan. Tanggal 16 Maret. Ya. Jadi pembukaan. Jadi seperti sebelum-sebelumnya kan selalu pembukaannya Australia. Kita dulu kalau liputan selalu Australia karena itu pembukaannya. Tahun 2000-an itu. Setelah itu Sepang, Malaysia. Iya kan? Setelah itu uang Timur Tengah mengambil alih. Iya, betul. Terus kemudian habis dari Australia langsung seminggu kemudian langsung ke Shanghai. Ya. Kemudian 2 minggu ke Jepang ke Suzuka. Wah, ini Jepang jadi awal musim tahun depan nih Mas Yo. Ini menarik juga. Bulan apa saja? Bulan April awal Mas Yo. April. Jadi pas ini ya, pas selalu sebelum cherry blossom ya. Cherry blossom ya. Jangan diganggu ya bunganya ya, itu keindahan. Aduh, turis Indonesia tuh norak emang kadang-kadang. Kita juga norak sih, kita di sana dulu nyuriin barang-barang sirkuit itu, cuman tapi F1 tidak rusak alam. Ya. Kemudian baru setelah itu April pertengahan dan April minggu ketiga baru Bahrain dan Saudi Arabia. Arab Saudi ini ronde 4 dan 5. Ya. Ini terjadi karena Formula One mengikuti jadwal Ramadan. Jadi event mania Muslim yang ikutin jadwalnya, jadi tidak mengganggu pas saat Idul Fitri. Ya. Kalau tahun ini kan sebenarnya sudah menyesuaikan karena itu balapan yang di Jeddah dan di Bahrain kemarin kan hari Sabtu. Ya. Karena kebetulan Seninnya puasa waktu itu. Jadi satu balapan geser ke Sabtu, balapan berikutnya ikut geser ke Sabtu. Ya. Nah, tahun depan digeser semua setelah Lebaran karena kan tahun depan Lebaran maju lagi. Tiap tahun Lebaran itu kan maju. Ya. Dan siklus 8 tahunan itu selalu pindah semester gitu. Jadi karena F1 itu bisnis itu ngikuti uang itu ngikuti agama. Dan dalam hal ini yang banyak ngasih uang Arab Saudi dan Bahrain, ya itu kita menyesuaikan dengan Ramadan kata F1. Iya, tapi ini biar kita hati-hati ngomongnya supaya nggak salah tangkap ya. Salah tangkap ya. Intinya kan gini, sangat kompromi sekarang saya. Jadi memang kalau begitu bisnis yang paling sekarang bisnis paling dikedepankan ya. Kalau kita melihat seperti itu ya. Bisnis yang baik tidak menyakiti orang gitu. Padahal kalau sebenarnya ya bagus kalau dipepetkan karena apa? Penonton banyak karena barusan dapat THR gitu kan, harusnya begitu. Oh iya, bisa jadi ya. Ya, itu nanti jangan-jangan dari Indonesia banyak nanti ini. Ke Bahrain lanjut ke Arab Saudi kan itu perbatasannya kelihatan. Iya.
Dan kalau kita memang ini menarik saya untuk efek bisnis di Indonesia, kenapa? Teman-teman yang Muslim bisa sekalian umroh dan sebagainya. Oh, ini bisnisnya kemana-mana ini. Kemana-mana, karena itu mau bulan Mei Mas Yo. Iya, ya lanjut. Ya, ingat dulu Mas Yo waktu kita liputan di Bahrain 2006, kita waktu itu sempat kelihatan Arab Saudi kelihatan. Iya, dekat sekali ya, waktu itu saya bercanda sih Mas Yo, itu Arab Saudi Mas Yo. Tapi nggak ngira ya kalau waktu itu kita bercanda itu maksudnya nggak mungkin Evan akan ke Arab Saudi. Nah, itu betul kan? Iya. Padahal itu cuma berapa kilo ya? Nyebrang udah kelihatan gini. Iya. Jadi wah itu Mas Yo, itu loh Arab Saudi sudah Mas Yo. Tapi memang kelihatan saya karena itu negara Timur Tengah itu kaya-kaya ya. Jadi penonton dari Arab Saudi pun datang dengan, saya masih ingat dia naik Ferrari, terus akhirnya Ferrari, saya bilang, oh ternyata ada orang yang di dalam kan. Dia buka pintu, kamu mau coba? Kasih kunci saya. Gila ya, kita baru kenal, kasih kunci. Tapi saya pikir ya benar sih kasih kunci, kenapa? Nggak mungkin kamu akan nyolong bawa ke Indonesia. Wong di sana udah laut gitu kan. Tapi kasih kunci. Ini tahun 2000-an ya. 2000 ya. Tahun 2000-an ya, tahun 2006 ya. Udah kayak gitu. Jadi ini kalender tahun depan Australia akan jadi pembuka. Saya nggak bisa bayangin Australia sekarang aja ramenya kayak gitu. Kalau jadi pembuka lagi bakal rame kayak gimana lagi. Oh iya, tiket ya sulit sekali ini tiketnya. China di awal itu juga mungkin agak membantu China juga karena kan mungkin ini buat dari kita mungkin agak gampang juga ke sana. Shanghai kotanya luar biasa. Kemudian Suzuka juga lagi populer bagi orang Indonesia. Betul. Jepang maksudnya lagi populer. Jadi dekat semua ini. Jadi 3 balapan pertama ini ramah buat F1 mania di Indonesia. Termasuk yang 4 dan 5. Maksudnya 5 lomba pertama ini ramah untuk kita ya. Iya. Karena kantong juga kita lihat saya buka-buka Ana bacanya Ana ya Pak. Ana itu 4,3 sekarang ini. Udah PP. Ini kalau kita nonton ke Malaysia hampir sama. Iya kan? Dan inilah maksudnya ini opportunity 2025 kalau ingin menabung dari sekarang. Setelah itu ya kembali normal. Amerika dulu, Miami bulan Mei seperti biasa. Kemudian ronde Eropa ini terus berlangsung sampai Agustus biasanya, sampai September. Terus kemudian Oktober mulai ke luar lagi. Jadi ini Singapura baru dapat bulan Oktober. Austin Amerika lagi, Meksiko, Brazil, Amerika lagi, Las Vegas, lalu Qatar dan Abu Dhabi terakhir normal. Abu Dhabi selalu dapat terakhir saya. Kayaknya mintanya begitu kayaknya. Sekali lagi ini uang ya. Uang yang bicara. Nah, ini kalau lihat dari kalender semacam ini, sekali lagi teman-teman, Anda bisa bayangkan ya, membuat jadwal Formula One seperti ini kan sulit sekali. Dan ini menurut saya juga sangat ada pemborosannya. Kenapa? Karena kita tadi menghormati untuk Timur Tengah yang sedang menjalankan ibadah Ramadan dan sebagainya. Biasanya kan mereka itu membuat connecting dengan mudah karena biar biaya angkutan efektif ya. Itu saya. Ya. Ini kan asal bisa membayangkan ke teman-teman bahwa Formula One tidak hanya sekedar membawa mobil ya. Tapi hospitality-nya kan jauh lebih mewah daripada MotoGP ngeri. Kalau teman-teman di beIN Sport ya itu ada kan itu ngambilnya dari Sky Sport. Jadi yang saya suka adalah ada di situ setelah race biasanya ada video judulnya Ted's Notebook. Itu Ted Kravitz, itu salah satu presenternya Sky Sport, dia tuh ngulas setelah, jadi kayak behind the scene behind the scene di setengah-tengah setelah qualifying, setelah race. Itu yang Jepang kemarin dia nunjukin tim-tim itu ketika packing gitu. Itu menunjukkan betapa ngerinya logistik. Makanya waktu kita ngomong episode bisa nggak di Indonesia, bisa nggak itu pesawat jumbo jet beberapa biji 747 kargo parkir nunggu F1 karena barang-barangnya harus diangkut pakai beberapa jumbo jet kayak gitu. Itu yang logistik challenge-nya F1 dan ini harus dilakukan keliling dunia ya. Hanya Afrika aja nggak ada ini. Makanya nyambung Australia ke China ini kan hanya selisih seminggu, jadi langsung langsung terbang. Kemudian dari China ke Jepang ini memang ada 2 minggu. Nggak tahu biasanya kan kalau dari Jepang kan ada banyak pabrik, misalnya ada Honda di situ, lalu F1 juga besar di situ. Tiongkok ini juga secara ekonomi besar banget, market terbesarnya Ferrari mungkin sekarang. Jadi mungkin 2 minggu ini mereka isi untuk kenapa dikasih 2 minggu antara China dan Jepang, pasti udah dipikir supaya misalnya setelah Grand Prix Tiongkok ini mereka bisa langsung bikin acara-acara promosi di China untuk membantu ngangkat lagi di sana. Terus kemudian ke Jepang yang secara waktu nggak terlalu beda, habis itu break sedikit, baru ke Bahrain dan Arab Saudi ini nyambung langsung
langsung jadi efektif. Setelah itu pulang, habis itu langsung ke Amerika. Ya. Amerika pulang lagi, habis itu udah kalau Eropa ini kan udah tinggal pakai truknya dia aja, nggak perlu Ya, lagi karena pesawat. ya. Kalau di Eropa dia pakai truknya sendiri ya, Truknya karena sendiri. dia sudah ada Logistik sendiri, logisnya, ya. karena darat ke darat gampang. Saya potong maaf. Mungkin teman-teman juga perlu digambarkan di Formula One ini ada yang namanya entertain untuk sponsor, itu yang membutuhkan. Jadi jangan hanya melihat garasinya saja. Ya. Hospitality team kayak apa, ceritakan saya. Yang ini di Paddock Club di atas ya. Paddock Club ya. Jadi setiap kalau Anda beli tiket Paddock Club itu biasanya nontonnya di lantai atasnya garasi. Itu setiap slot itu biasanya afiliasi dengan tim. Ya. Jadi nanti tim itu ada entah itu pembalapnya naik nyapa sebentar atau bos timnya nyapa sebentar, tapi yang pasti ada kru tim yang naik ke atas untuk menyapa tamu-tamu spesial Ya, itu. satu lagi saya, yang hospitality yang di bawah. Kalau di Jepang kan garasi belakangnya Ferrari bikin sendiri tambahan bangunan-bangunan. Oh, iya. Nah, yang hospitality itu, ya. itu hanya ada di Eropa ya teman-teman ya. Kalau di balapan Australia, Tiongkok, Jepang itu nggak ada. Adanya di Eropa. Kenapa? Karena trek-trek yang dibawa tim-tim itu bisa disulap jadi bangunan semua. Betul. Jadi di belakang garasi itu mereka bangun motorhome itu. Dulu cuman trek terus ditarik keluar, ada awningnya atau ada ruangan kecil. Sekarang enggak, itu sudah sejak tahun 2000-an tuh Red Bull punya energy station yang beberapa truk digabung jadi satu, jadi bangunan 2 lantai, 3 lantai. Ya. Ada kolam renangnya malah. Ya. Jadi itu benar-benar tim-tim ini show off saat di Eropa karena memang itu kandangnya gitu. Iya. Tapi kalau yang di Asia yang kayak di Sepang itu, karena mereka nggak ada truknya, dia bangun sendiri tambahan. Jadi Sepang sudah membuatkan permanen. Ya. Di luarnya tambahin lagi. Tambahin lagi lebih gede itu lagi. bayangkan berapa tadi Asa bilang jumbo jet yang semua ya ini yang maksud saya, maksudnya mahal. Karena Mahal. mereka nggak mau bangunan aslinya itu dirombak total kan saya. Dengan bangunan yang cepat sekali, super cepat. Karena mungkin bangunan permanen dari sirkuit itu nggak kurang representatif. Kurang representasi, betul. Jadi ini kurang kelas, kita harus lebih bagus lagi kayak gitu. Iya, jadi bayangkan kalau sponsornya banyak dan itu kelas-kelas semua, pasti jauh lebih mewah. Ya, dan buat yang liputan enak tinggal masuk aja nyelonong, minta makan, minta minum. Oh iya, kita pokoknya modal excuse me aja wes dapat. Ya, excuse me, ngambil air. Excuse me, minta makan. Itu enaknya. Mau makan di mana hari Mas Yo? Ferrari? Ya, tapi pernah mungkin karena saya kelihatan miskin ya, jadi lapar miskin, jadi kamu mau nggak hari ini jam sekian ada pembagian spaghetti gratis di Ferrari? Oh iya. kita sempat jadi tester kopi dulu. Kopi mana yang enak gitu. Oh iya. Kita coba semua ya. Ferrari yang enak. Iya. Sama Lotus. Lotus waktu itu. Tapi kalau sama Renault, ya. Jadi ya kita kejar teman-teman, kalau kopi itu kita jujur ya, kita kejar yang tim Itali dulu. Iya. Karena kita tahu banyak mesin kopi dari Itali kan. Iya. Betul kan? Terus akhirnya ada kopi yang paling enak. Akhirnya mungkin karena kita ngomongin kopi enak ya, kita jadi terkenang. Mungkin terus ada yang dengar, oh bikin aja kopi kenangan, jadi kaya sekarang. Ya, ini kalender 2005. Ya. Kita weekend ini kita akan menyinggung Shanghai. Ya. Sebenarnya kita punya banyak foto-foto di Shanghai, cuman saya belum sempat buka harddisk lama karena kita 2004 pertama ke sana dulu. Terus banyak kenangan baik dan buruk di sini. Buat ini sudah sulit dipercaya, sudah 5 tahun nggak ke sini. 2019 terakhir ke sini. Iya, makanya ini mungkin maaf kita belum menyampaikan kabar duka ya, view ya. Sama jalan view. Jadi ada cerita yang menarik teman-teman. Tahun 2003 atau 2004 ya kita ke sini. 2004 ya. kali. Waktu itu kan Pak Sugeng itu kan kena stroke sebelumnya. Ya. Jadi Ibu Sugeng waktu itu sedang hamil bilang kalau kamu sembuh kita nonton ke Shanghai pembukaannya. Ya. Pembukaannya Shanghai. Dan benar kan? Ya. Bu Sugeng bisa berangkat dengan Pak Sugeng sehat, akhirnya berangkat ke Shanghai. Vio-nya ditinggal karena masih bayi. Iya. Oh iya. Iya kan? Iya. Jadi Vio meninggal kemarin, Pak Sugeng udah meninggal duluan. Innalillahi, ya, dua-duanya sudah nggak ada sekarang. Dia nggak ada, dua-duanya ini kan memang suka Formula One, kemanapun nonton F1 itu. Jadi pas usia sekitar 24 tahun si Vio meninggal saya. Ya. Jadi Dua generasi ini. Dua generasi ya. Jadi ini sirkuit yang menurut saya waktu itu saya pertama kali bisa nonton di luar Sepang, itu adalah salah satu sirkuit yang menurut saya mewah dan luar biasa. Besar sekali nih Mas. Besar sekali. Besar sekali. Dan waktu itu F1 lagi rame-ramenya di TPI waktu itu, saya ingat kan. Jadi waktu itu Fanny Rose juga pernah kesini. Iya. Om Bobby, pokoknya waktu itu banyak lah yang kesini ya tahun 2004 itu. Dan saya punya banyak pengalaman liputan di sini karena memang waktu itu pertama kali juga ke Tiongkok. Saya baru pulang kuliah tahun 2000. Jadi kalau ayah saya sering banget kesini setahun berapa kali, saya baru 2004 itu ke sini. Baru nyadar kalau supir taksi nggak bisa baca alfabet.
Jadi setengah mati cari alamat-alamat. Waktu itu kan belum seperti sekarang, belum ada app, belum ada Google Translate. Jadi masih pakai tulisan kertas, harus ke hotel minta tuliskan huruf kungfunya dikasih tahu kemana. Oh iya, jadi kalau kita mau pergi itu kita mau kemana ditulisin. Kedua itu. Ini yang cukup menarik adalah saya tidak mengira kebetulan kita nonton Hewan Mania itu nonton di trek lurus. Iya. Dulu kan ini terkenal sebagai trek yang paling panjang 1,4 km. 1,2 kilo. 1,2 kilo ya. Nah, kilo. Waktu itu belum ada DRS loh. Belum kan? Ya. Dan ternyata bermanfaat sekarang ini ya. Iya. Nah, bayangin teknologi itu kan luar biasa sirkuit ini. Ini dibangun tahun 2004, tapi sampai sekarang masih kelihatan salah satu yang paling futuristis kalau menurut saya, karena saya waktu itu agak repot sama Mas Dewo karena saya sebagai wartawan tulis itu kerjanya di atas ini. Iya. Oke, jadi ada 2 jembatan ini ya. Jembatan yang sebelah sini yang dekat tikungan pertama ini tempat FIA bekerja. Iya. Ini pengawas lomba, kantornya FIA, form itu semua di sini. Wartawan tulis di sini. Ini nggak ada apa-apa, ini intinya cuma lift aja naik ke atas lantai 4 ini. Jadi kita kerjanya di sini, yang wartawan tulis segala macam. Fotografer itu di bawah. Nah, sorry sini, yang bawah itu, yang bawah lantai. Asa pernah memotret, saya pernah difoto Asa dari atas. Jadi tempat kosong itu tempatnya kalau kita nasibnya baik itu banyak pembalap yang kadang-kadang nyantai di situ. Iya, di sini. Iya kan? Iya. Ya, Asa motret dari atas. Karena media senternya di sini Mas. Betul. Jadi wartawan setelah lomba mereka wawancaranya di sini. Iya. Nah, jadi waktu itu saya di atas sini, Mas Dewo di bawah sini. Kalau di sirkuit lain itu fotografer dan penulis itu di lantai yang sama. Jadi kalau mau koordinasi gampang. Ini agak sulit karena saya harus lari ke bawah, naik ke atas. Waktu itu ada rekan Denny juga, bertiga kita waktu itu lari-lari kita kalau mau koordinasi susah banget gitu. Betul. Jadi saking besarnya. Jadi saya kerja di atas ini. Memang enak sih ngelihat start lewat di bawah kita gini. Mas Dewo di sini sambil keliling, ada shuttle ya untuk moto. Kita koordinasi dan ini luas banget ini. Ini pedok jalan dari sini ke sini aja berasa. Dan ini garasi di sini. Timnya juga ngomel sebenarnya Mas Dewo. Cuman nggak berani ngomel waktu itu. Jadi garasinya di sini ya. Moga-moga panahnya kelihatan ini ya. Ini garasi tempat betul, garasi ya. Nah, hospitality yang tadi kita singgung itu di sini Mas. Nah, betul. Di sini. Jadi ini dari sini jalan ke sini ini lebih dari 100 meter rasanya. Ini cukup jauh. Plus di sini ini nggak langsung masuk ya. Ini ada beberapa jalan dan di dalam ini didesain kayak Yuyuan Garden di Shanghai. Pulau-pulau gitu kan? Pulau-pulau dan jalannya tuh kayak menyesatkan gitu. Iya. Jadi kalau mau ketemu dengan waktu itu saya wawancara siapa ya, lupa, BMW waktu itu. BMW itu kalau nggak salah masih di sini atau apa karena Sauber dia waktu itu. Jadi saya harus jalan dan harus zigzag untuk bisa ke sini. Betul. Terus kalau mau lari balik lagi tuh harus coba. Ya ampun capeknya. Iya. Dan pohon-pohon yang di depan itu adalah pohon-pohon mawar yang gede-gede gitu, dulunya gede. Karena saya kan waktu itu kan Lewis Hamilton waktu itu kan sedih ya, kayak nangis gitu kan setelah terlempar kayak jadi juara dunia kan. Wartawan berebut di situ. Sini semua ya. Dorong-dorongan sampai saya baru sadar setelah selesai memotret tuh, tangan tuh banyak darah kena mawar-mawar gitu loh. Jadi perjuangan saya luar biasa. Mungkin anak saya semoga anak saya mendengarkan, papamu dulu gila nak. Jadi ini masif ya. Ini gede banget ini sirkuit. Tapi yang menyenangkan adalah mall areanya nggak terlalu jauh Mas ya. Mall areanya di belakang sini ada tempat belanja-belanjanya. Saya juga punya pengalaman buruk di situ. Oh, 2 Mas yo. 1 di sini. Waktu itu saya pakai laptop kantor. Ini kita ngomong tahun 2004 ya. Iya. Waktu itu masih pakai yang apa waktu Windows. Saya disuruh nyopot laptopnya kenapa? Katanya ada virusnya dan itu ganggu sistem. Saya dilarang pakai laptop itu. Wah, pusing juga waktu itu. Terus untungnya ada rombongan dari Indonesia termasuk ibu saya dan waktu itu mantan pacar yang sekarang jadi istri. Waktu itu berangkat besoknya jadi minta tolong bawakan Apple waktu itu. Bawakan laptop saya yang satunya lagi. Jadi untungnya besoknya dapat laptop. Laptopmu Toshiba pertama kali saya. Ya, Toshiba. Itu pindah ke tempat saya kok. Toshiba tebel itu. Jadi itu nggak boleh dipakai, dilarang dipakai sama sirkuit karena ini bahaya. Waduh, ketahuan. Masa saya kan nggak tahu kalau itu ada virus segala macam. Dilarang pakai, tapi dipinjemin pakai komputernya dia untuk kerja. Besoknya dibawain laptop baru. Itu 1. Yang 2 sama Mas Dewo juga ini. 2007 waktu Hamilton kecelakaan itu. Kecelakaan betul. Jadi waktu itu kita kita kan kalau waktu senggang ke mall area mau belanja. Nah, saya bawa lensa panjang 70-200. Iya, betul. Waktu itu harganya 17,5 juta waktu itu. Ya, sekarang setara 30 juta. 35 jutaan itu. Jadi jalan ada yang dorong saya dari belakang. Saya nggak nyadar itu, saya pikir cuma orang dorong-dorongan aja karena biasa di sana. Cet, lensa saya hilang. Jadi ada yang dorong, ada yang buka.
Iya. Jadi saya terpaksa waktu itu mengandalkan Mas Dewo. Mas Dewo tolong fotokan ini. Iya. Wah itu Dan pengalaman. Dan saya lapor ke polisi ya nggak bisa ngapa-ngapain Iya. waktu itu. Dan ternyata itu musibah teman-teman. Karena apa? Setelah saya pulang, kameranya tinggal aja. Jadi dia pakai kamera saya, ya kan. Setelah itu kita nggak ketemu lama, saya tagih, memory card hilang. Jadi kita nggak punya data. Padahal itu foto keren-keren semua itu. Kenapa? Pertama kali saya bisa saya nggak tahu cara aturan mainnya di Formula One. Kalau ini saatnya foto still foto itu fotografer. Tapi kalau saat itu wawancara dengan TV itu TV videografer yang masuk. Nah waktu itu TV karena apa? Vettel kalau nggak salah pakai Toro Rosso finish keempat. Dan di garasi dia tidak langsung keluar. Saya tungguin. Ternyata nangis. Saking senengnya karena dia kan finish keempat. Nah saya waktu itu nyusup karena saya kecil nyusup kan. Motor langsung dimarahin kan. Oh ternyata nggak boleh gitu. Tapi saya dapat fotonya. ini memang jujur ini pengalaman luar biasa teman-teman. Karena apa? Ketika Asa waktu itu di atas, Asa tahu kalau Lewis Hamilton terlempar tidak jadi juara dunia. Ya karena kita pasti tahu duluan di atas ya. Dan kamu nggak bisa turun kan? Nggak bisa turun. Makanya jauhan ya. Ya malah langsung telepon kan. Tolong dikejar tuh. Saya kejar foto itu. Makanya sampai berdarah tadi. Ya bukan karena saya berdarah itu bukan karena saya pejuang sejati, bukannya karena memang saya kecil, lawannya boleh-boleh kan. Jadi lempar-lempar. Tapi yang membahagiakan teman-teman sumpah sekali-kali nonton di sini. Kenapa? Di sini Ewan Man-nya dimanjakan. Mau barang asli, mau barang palsu, made in China. Iya kan? Yoi. Jadi kalau teman-teman beli di store-nya di mall area, jangan lupa pedagang kaki lima ya saya lihat made in China juga. Jadi memang, tapi sekarang saya yakin sudah pasti berubah. Penasaran juga sekarang kayak gimana? Tahun berapa ya terakhir kita ya? Pokoknya 2000 lupa. Ya, pokoknya ini sirkuit yang saya jual mahal. Karena apa? Tiap tahun saya diajak Ekis karena mengentertain klien-klien Ekis Lili Tour. Jadi saya hitung saya udah 3 kali stop, cukup nggak mau. Kecuali Asa ngajak karena ada waktu itu Asa liputan ya. Jadi saya dengan Asa. Setelah itu saya nggak mau kesini lagi. Karena apa? Ini menyenangkan tapi juga menyiksa. Capek tuh. Karena itu saya di atas ini dan itu naik turun harus kadang gantian lift kan Mas. Iya betul. Oh gitu ya. Iya, ya liftnya ada cepat sih. Cuman kan di sini bisa 400 orang yang liputan di atas ini. Ya. Dan itu gantian naik turun wah setengah mati. Belum lagi kalau ke sini. Ya ampun, ini Yuyuan Garden ini. Oh tapi waktu saya ke toilet itu kaget ya. Toilet ini kok bisa langsung nyemprot sendiri tahun 2000. Ya? Ternyata sensor tuh. Jadi ketika ini sensor. Jadi kalau kita kencing langsung nyiram sendiri ya. Jadi pada saat sepi saya lari putar hijau. Kayak air terus Mas Dewa itu iseng banget. Sumpah waktu itu kenapa ya ini kok sensor sepi lari saya. Nah, bentuk sirkuit memang ini kayak huruf Shang, saya nggak tahu bacanya yang akurasi kayak gimana. Dan yang dimaksud Mas Dewa tadi ini yang 1,2 kilo ini yang ada tulisan speed trap di bawah. 14-nya itu yang ngeri 14-15 itu. Yang track start finishnya di sini, yang antara kuning dan merah, tapi yang bawah ini yang 1,2 kilo. Tikungan 13 ini tong setan. Iya. Ini tong setan. Jadi kayak banking gitu. Kayak kayak punyanya mana Belanda ya? Kayak Belanda ngikuti ini kan duluan ini ya. Duluan ini. Jadi ya banking kayak yang di Zandvoort ya. Yang keliling itu. Jadi ini banking, tapi ini banking high speed masuk. Karena setelah itu langsung gas dan yang benar Mas Dewa dulu belum ada DRS. Nah, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri sekarang kalau di sini ada trek lurus panjang dan pakai DRS yang kuat siapa. Betul kan? Selesai di sini. Jadi omongannya Toto Wolff itu benar. Balapan tahun ini udah selesai. Mau lihat apa lagi kita? Ini harusnya makanannya Red Bull. Makanannya Red Bull. Tapi kemarin siapa yang bilang? Ferrari kalau salah bilang ini agak front limited juga. Dalam artian dia load ke depannya cukup gede dan itu bisa membantu Ferrari. Tapi ya dengan trek lurus seperti ini di Suzuka kemarin Red Bull seperti itu ya kita agak jaga harapan aja sekarang. Ya moga-moga nanti balapannya seru, itu aja yang bisa kita harapkan. Atau hujan. Nah, karena sering hujan juga kan. Ya kita nggak tahu. Saya belum lihat sih prediksi cuaca seperti apa, tapi ya moga-moga ada hal-hal yang bikin balapan seru. Yang jelas tikungan pertama, kedua dan ketiga yang merah melengkung di atas ini punya potensi kecelakaan karena sangat cepat berbalik arah kan. Jadi banyak bottleneckingnya.
Dan itu kalau siapa tahu ada potensi-potensi yang bermasalah. Tapi kalau udah kayak gitu biasanya yang depan yang aman kan. Ya. Jadi sama aja kalau Verstappen mimpin ya wassalam gitu. Jadi ya kita lihat nanti seperti apa. Yang jelas 5 tahun sudah kita tidak nonton balapan di Shanghai. Dan itu pada saat Formula One belum booming seperti ini. Belum. Jadi kan ini maaf untuk teman-teman yang baru mengikuti pasti akan senang sekali melihat sirkuit ini kan. Dan saya penasaran juga nanti antusiasme penontonnya seperti apa. Ya. Apalagi ini ada Guang Yu Zhou kan ya, maksudnya. Oh iya. Pertama kali ada, maksudnya pembalap Tiongkok yang kali pertama balapan di negeri sendiri. Iya, tetapi kan penggemar dari negeri Cina sendiri yang baru saja ikutin Formula One nggak kaget sah. Kenapa? Evan sudah mulai dengan dandanan Evan. Zaman kita datang ke sana pertama kali apa dandanannya? Aduh, kayak high pesta, heel, kayak pesta ya. Pesta high heel, pakai tas pesta ya kan? Pakai tas pesta, pakai sepatu Van Toffel mengkilap ya. Jadi memang ya waktu itu memang culture shock ya F1 itu. Iya, di sana ya. Di sana. Jadi kita mungkin kalau nonton ini anak-anak Indonesia nggak sopan, celana pendek, gini mungkin nggak sopan kita. Yang di sana kayak benar-benar kayak datang ke pesta ya. Iya. Ya itu sirkuitnya. Sekarang kita ke tema utama Mas Dewo. Iya. Kita ke mana dulu? Kita ke adik Alonso kita ini. Oke. Ya apapun kan dia adik kita masih. Ya. Jadi, tahun 2001 seperti ini waktu masih di Renault Benetton. Ya. Kemudian sekarang umur berapa? 42. 40 ya, 42. Dan secara mengejutkan dia memperpanjang kontraknya dengan Aston Martin. Sebentar. Secara mengejutkan ini ada kata-kata mungkin apakah ada option lain tadinya kenapa harus ke Aston Martin? Karena kalau kita ranking pembalap siapa yang paling layak, yang paling laku, yang paling punya potensi laku, dia kan termasuk yang di atas bersama Carlos Sainz. Dia akan ikut menentukan peta pembalap 2025 seperti apa. Setelah Hamilton pindah ke Ferrari, siapa ini yang akan ngisi Mercedes? Karena itu kursi mahal. Kemudian Red Bull. Perez apakah akan diperpanjang? 2, Verstappen bener nggak mau pindah ke Mercedes? Jadi dominonya ini masih besar dan dia puzzle besar gitu. Dia puzzle besar di apa teka-teki 2025. Tapi dia juga kan limitnya dia adalah usia. Dia usianya udah 42. Mau berapa lama? Mungkin Mercedes nggak mau janjiin dia jangka panjang karena ada Kimi Antonelli nanti yang sudah digadang-gadang oleh Mercedes. Red Bull mungkin juga mikir ini punya potensi konflik karakter ya berarti. Karakter. Jadi mereka melihat CV selama ini karakternya kayak apa ya? Apalagi dia sudah 20 tahun lebih hampir 20 tahun lebih di F1. Jadi kan sudah kenal semua. Dia kenal lebih banyak orang lebih banyak kenal dia daripada yang lain kayak gitu. Betul. Jadi mungkin ya opsi terbaik dia adalah ya Aston Martin. Bertahan. Ini butuh, sama-sama butuh karena saya ada foto apa ya. Nah, jadi ini nanti kutipannya saya baca intinya adalah dia mungkin ini jodoh ketemu jodoh ya. Di satu sisi mungkin yang terbaik untuk Alonso adalah di Aston Martin karena yang dia sudah nyaman di situ, dia bisa minta lebih di situ. Dan Aston Martin juga 2 tahun ini juga diangkat oleh Alonso dan kalau ngambil pembalap lain belum tentu bisa seperti Alonso. Ya. Plus dia akan punya mesin Honda untuk power unit Honda untuk 2026. Jadi dia butuh 2025 pembalap yang bisa bantu develop itu juga. Yang kelasnya tinggi kayak gitu. Ya. Walaupun sejarahnya dengan Honda itu panjang. Makanya nih kutipan ini dari F1 juga saya ambil. Ya, yang mengejutkan adalah kontraknya itu berapa panjangnya ini Mas Dewo. Jadi kalau dia bertahan di Aston Martin mungkin agak mengejutkan tapi tidak kejutan besar. Yang mengejutkan besar adalah panjang kontraknya. Karena Alonso sendiri yang bilang, ini adalah kontrak terpanjang yang pernah saya teken. Saya akan berusia lebih dari 45 tahun, saya akan berusia 45 tahun atau lebih, dan masih balapan. Lewis saja masih 40 tahun Januari nanti. Jadi saya bukan jadi satu-satunya pembalap 40 plus yang kamu bicarakan. Nah, gitu. Jadi dia bukan satu-satunya yang usia 40 plus. Nah ini the longest contract I've ever signed. Berarti kan minimal 2 tahun. Berarti 2025, 2026 mengantarkan ke era Aston Martin Honda. Plus setelah itu masih ada opsi berarti dia balapan. Apakah itu balapan di F1 kalau dia masih mampu, atau Aston Martin kan mau ikut WEC. Atau dia ngejar Le Mans lagi. Dia sudah pernah menang Le Mans sama Toyota. Jadi mungkin akan di
extend lagi di Le Mans, plus mungkin punya kontrak ambasador masuk. Jadi Ya. kontrak seumur hidup lah kayak Iya, iya. Kayak Valentino Rossi dengan Yamaha itu kan nempel terus, Nempel kan, terus, ya. Seperti itu ya. Jadi ada kontrak jangka panjangnya. Kalau kamu nggak balapan, kamu jadi ambasador buat kita. Jadi kamu akan punya jaminan gaji sampai Uang sekian tahun pensiunan, ke ya. depan. Nah ini mungkin yang diambil karena kita tahu 2 tahun terakhir ini dia di Aston Martin kontraknya diskon banget. Kabarnya cuma 5 juta dolar atau euro. Dan itu berhasil ya. Dan Berarti dia tidak berhitung dari awal, tapi itu membuktikan. investasinya dia ya. Ya, investasi dia. Nah, Betul. berarti kan ini kan pasti lebih tinggi nilainya. Ya. Pasti lebih tinggi dan lebih lama. Jadi aku punya pekerjaan aman untuk beberapa tahun. ke Oke, depan. saya boleh ya kita petani satu-satu Ya, saya. ya. Jadi dia bertahan di Aston, kemungkinan karena dia memang dibutuhkan karena mendevelop mobil untuk ke Honda. Ya. Kedua juga mungkin mungkin Mercedes dan Red Bull juga udah tahu karakter dia, mungkin juga atau mungkin sudah dikunci di Mercedes karena Mercedes nggak butuh kamu. Nggak butuh jangka panjang minimal ya. Ya, Nah. atau nggak butuh kamu juga gitu. Ya, ya, ya. Ya kan juga Ya. kan karena ada pilihan si Sainz kan mungkin. Ya. kan atau mungkin juga digadang-gadang sekarang Max juga katanya juga mau ke sana. Ya. Jadi ini memang sebenarnya kalau orang dagang pintar ya saya. Ya. Ya kan marketingnya jago nih kan. Ya. Padahal sebenarnya ya kamu itu di Aston, kamu nggak laku di mana-mana gitu kan. Maaf gitu Iya. kan. Betul kan? Tapi ya dia berhasil dalam artian dia gambling dengan dirinya sendiri kan. Ya, betul. Dia investasi ke dirinya sendiri Betul. 2 tahun terakhir dan itu berhasil gitu. Betul. Dan memang ya tadi jodoh ketemu jodoh. Betul. Lihat ini di Aston Martin statistiknya. Dia 8 kali podium, Ya. total 230 Ya. poin, 4 kali start di depan. Average Ya. finish loh 5,8. Ya mungkin nggak ada pilihan lain dan kalau kita ngomong prospek ke depan, tim yang punya prospek ke depan, ini juga yang salah satu dia sampaikan. Tidak ada tim yang mungkin investasinya besarnya seperti Aston Martin. Nah, oke, sekarang kita petani lagi saya. Ini penasaran saya. Ya. Kenapa sekarang Formula One era tahun ini, tahun-tahun akhir-akhir ini lebih condong memilih pembalap tua dibanding dengan pembalap tahun 2000-an yang banyak muda-muda? Ya. Yo, itu menarik juga itu ya. Karena gini karena saya baru tahu ya kata-kata Toto Wolff, udah balapan udah selesai nih. Kenapa? Red Bull mobil terbaik. Ya. Kedua, Max itu beda dengan pembalap lain. Jago maintenance ban. Emang tahun 2000 ada maintenance ban? Betul nggak? Iya. Kenapa? Coba sekarang tua sebelum ya Haas tua. Ya. Senior ya. Ya senior kan. Ya mungkin Emosional perlu nggak? Mungkin nggak saya ini emosional membawa mobil itu. kalau Alonso dia jelas aman karena dia tidak banyak juara dunia di grid ya. Hanya ada Lewis Hamilton, Fernando Alonso, dan Max Verstappen. Ya. Nggak ada lagi juara dunia. Iya, tapi tadi kata-kata maintenance ban itu kan berarti kan ini kan sangat-sangat orang yang sangat paham tentang teknis lah. Iya, Bagaimana pengalaman. betul Iya, kan? pengalaman. Tidak gerusa-gerusu, tidak emosional ya kan? Ya, apalagi dengan batasan-batasan testing, Iya. batasan-batasan uji coba, kemudian yang sangat membutuhkan pengalaman dan tahu ini harus diapain segala macam ya pasti yang senior. Iya, sekarang yang suka Mick Schumacher sekarang kan diem semua gitu. Tanda petik maaf diem ya. Iya. Kenapa? Ternyata kan dengan batasan budget itu kan jangan sampai chassis itu gonta-ganti kan. Tabrakan. Ya betul nggak? Ya kan? Iya Pak, ya sekali lagi kembali lagi pengalaman lagi. Lagi kan? Pengalaman lagi. Walaupun Alonso juga kemarin termasuk dituding mengakibatkan kecelakaan. Omonganku hari ini kok kelasnya narasumber ya. Wah, tapi ya masuk karena memang Masuk dari dia. Alhamdulillah. ya ini kutipannya Alonso kan Ya. saya bukan satu-satunya yang usia 40 tahun. Ya. Dan kapan terakhir kali F1 punya pembalap 40 tahun ke atas dua orang? Tahun 50-an mungkin. Zamannya Fangio. Oh iya gitu ya. Jadi ya memang ya selain mungkin gizi sekarang sudah jauh lebih baik dan lain-lain ya. Gizi. Training, kemudian ya. cara maintenance badan dan lain-lain lebih improve, tapi ya memang nggak banyak kan. Betul, Aston kan? Martin butuh nama besar Mas. Iya, betul Sainz walaupun dia lagi hot, Iya. daya tariknya Sainz dengan Alonso masih beda. Kalau kita mungkin ada orang yang sudah 5 tahun nggak ngikuti F1, kita tanya kenal Sainz nggak? Mungkin nggak kenal. Kenal Alonso nggak? Kenal gitu. Tapi omongan Asa tadi masuk akal juga ya. Jadi Alonso ini mungkin kalau kita ngomong jodoh-jodohan, jodoh di Aston. Kenapa? Apa hebatnya orang ini dibanding Sebastian Vettel yang 4 kali juara dunia Iya. dengan gaya ini nih. Iya. Ini ada noraknya dan sebagainya, tapi mobilnya malah dapat poin terus ya. Iya. Iya kan? Vettel kurang apa halusnya ayo? Vettel mungkin Vettel ya yang saya paham ya. Vettel itu punya banyak
interest lain di luar F1. Oh. Dia aktivis. Oh, nggak fokus. Jadi ya. dia kalau menurut saya Vettel sudah nggak fokus ya, 100% di F1. Dia punya misi-misi hidup lain sudah gitu. Beda dengan ini ya. Dia mungkin sudah kayak makrifat di F1. Oh iya. Terus dia sekarang kan dia kampanye lingkungan, Iya. itu kan luar biasa Vettel. Iya. Sedangkan Alonso ini kan hidupnya hanya balapan. Dia Sangat ya. Fokus. menikah enggak, ya kan? Oh iya. Enggak, kan kalau Vettel kan family man, Betul, ya. aktivis. Ini kan enggak, ini ya balapan dan brengsek maksudnya ya. Ya. Tipikal pembalap juara dunia gitu. Jadi ya mungkin ya dia karena ya hidupnya ini kalau dia nggak ada di F1 mungkin nggak hidup dia. Tapi asal baca nggak yang waktu bosnya Honda bilang ini mungkin 2 tahun terakhir ini kita dengan Max. Siapa tahu nanti Max kita akan ketemu lagi. Oh, iya. Saya juga jadi curiga. Ini seperti asal tadi bilang pasal ini akan bergerak terus nih. Dunia akan berputar itu Iya. aja. Nah memang bicara soal Honda Mas, memang ini kan yang paling unik kan ini waktu GP2 ya. Alonso ini kan punya trauma besar dengan Honda dan Honda punya trauma besar dengan Alonso. Sakit hati. Iya. Nah, ya yang namanya time heals all wound kan, waktu akan menghapus semua rasa, semua luka gitu ya. Dia sama-sama butuh dan mungkin buat Honda ya yang terbaik mungkin Alonso. Kita mau taruh pembalap mana lagi selain Verstappen? Ya mungkin nggak ada pilihan lagi ya sudah. Ya ini memang merits of convenience gitu maksudnya ya. Yang cocok, yang terbaik buat situasi sekarang ya ini. Atau ini pengaruh sirkuit yang ada di Timur Tengah sehingga mereka itu sekarang sadar bahwa marah itu tidak boleh berlebihan karena apa? Sound aja karena ada halal bihalal gitu ya. Ada lebaran. Bayangin dulu Alonso itu saking sampai nyebut GP2 engine Honda sampai aduh aku nggak mau pembalap ini lagi ya gitu. Betul. Dan itu dampaknya waktu saya nonton di Suzuka 2018 itu semua kaos-kaosnya dia udah diskonnya gede banget saya beli tuh McLaren Alonso karena diskonnya gede banget. Dan ini kan ya ini kita ada fotonya Alonso dengan Lance Stroll dan hubungan kedua ini kan baik-baik aja gitu. Maksudnya Alonso mungkin bisa aja baik Stroll, satu ini bapaknya yang gaji dia, dua dia nggak ngancam aku kok di lintasan terlalu jauh, agak jauh, jadi aku tenang-tenang aja gitu. Betul. Situasi terbaik buat Alonso mungkin sekarang. Jadi dia jadi fokus utama, nyeneng no anak bos, dan dia tahu bosnya ini invest besar-besaran gitu kan. Ini sudah punya markas baru, lalu nanti akan ada power unit dari Honda. Dan masih Godanui kan. Iya betul. Masih Godanui, jadi masih ada niatan untuk ambisi untuk terus untuk naik. Jadi ya mungkin situasi terbaik buat Alonso. Udah aku 2 tahun ke depan lihat aja. Toh kalau ini nggak juara dunia bukan salahku. Karena mobilnya ya. Jadi ini situasi terbaik buat Alonso ya memang. Buat Alonso dan Marc Marquez ya di garis ini gitu kan. Podoin nasibnya. Iya sama aja dia. Nggak akan buruk gitu. Iya. Nothing tulus ya. Iya kan sama kan. Kalau dia lihat Marquez lihat Honda juga senyum-senyum. Ini lihat Alpine juga paling asal ngirim tadi kuda poni tadi itu. Iya. Ya memang akhirnya ya sekali lagi Alonso akan terus di Aston Martin. Kita akan terbiasa melihat dia minimal sampai 2026 di Aston Martin. Apakah rekan satu timnya masih Lance Stroll? Ini kan nggak tahu karena ini bukan karyawan, bukan apa, ini pemilik itu. Sakarpe. Nah, nanti ini akan jadi tanda tanya. Tapi yang saya lucu di F1 kan F1 langsung ngeluarin line up 2025 yang sudah confirm. Alonso sudah confirm di Aston Martin, Ferrari, Leclerc dan Hamilton. Verstappen masih belum confirm sama siapa. Russell belum confirm dengan siapa. McLaren sudah jelas, Norris dan Piastri. Alpine masih kosong. RB masih kosong, Haas masih kosong, Kick Sauber masih kosong, Williams masih kosong. Jadi bayangkan ada 1, 2. Aston juga kosong 1 ya Aston ya. Ya karena belum dihitung kan si Lance Stroll. Belum dihitung. Jadi 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masih ada 13 seat kosong. Wah. Jadi puzzle-nya ini masih sangat luas, dan puzzle penting sudah keisi ya Alonso. Tinggal sekarang puzzle utama ini di Mercedes siapa yang akan ngisi, karena tim besarnya ya kalau kita ngelihat Red Bull memang ini yang kursi paling kompetitif, tapi belum tentu paling menarik karena ada Verstappen. Kecuali Verstappen pindah ke sebelahnya Russell. Dan itu bikin 2-0 di sini. Wah, seru itu ya. Dan itu bisa bikin Sainz mungkin ke sini. Atau mungkin Sainz juga ke sini. Jadi ini masih ada Sainz yang juga mungkin bisa ke sini. Bisa ke Sauber karena ini akan jadi Audi. Ini petanya masih
Menarik ini, kita masih bulan April sudah seru ngomongin silly season ini. Iya, jadi kalau Asa tadi bilang kalau Verstappen pindah ke yang hijau Mercedes, pasal itu sangat berubah sangat kuat sekali dan ekstrim ya. Dan itu yang bekerja bukan lagi pembalap tapi lawyer ya saya. Iya. Ya kan kontrak kacau semua. Kacau semua ini. Ya mungkin kan? Norris pengen putus dari kontraknya, pindah Iya. ke sini, atau mungkin nanti siapalah perebutan ke sini. Kalau Verstappen pindah, saya yakin Perez akan dipertahankan supaya ada satu yang stabil, Ya. tapi bintang satunya siapa itu yang akan dicari, Ya, apakah kan, itu Sainz, apakah itu nanti Norris misalnya kontraknya dibeli, apakah itu Albon, kan masih banyak yang Iya menarik Sa. Jadi kalau Max pindah itu kacau balau, tetapi yang aman malah Perez ya. menurut saya malah Perez ya. Iya, karena kan untuk kestabilan ya. Untuk kestabilan. Nah ini kan Mercedes pun masih ada Russell gitu, tinggal nyari ini siapa. Ini puzzle ini akan sangat menarik dan yang paling kunci sekarang yang kita tunggu tinggal satu nih, Sainz kemana? Sainz ini katanya sih dalam beberapa minggu ini dia akan memutuskan, tapi memutuskan kemana? Karena pilihannya semakin. Saya sempat bilang kan beberapa minggu lalu, kalau jadi Sainz, saya kejar itu Aston Martin. Kenapa? Prospek jangka panjangnya bagus itu, karena akan ada Honda, lalu investasinya. Tapi sama Alonso mungkin, waduh daripada diambil tak ambil aja lah kayak gitu. Jadi mungkin sudah dikunci duluan sama Alonso. Mungkin Alonso tahu ini potensi masuk ke sini. Dan kalau aku nunggu lebih lama, aku belum tentu dapat yang itu, yang ini hilang. Yes, aku ambil aja lah yang ini. Jadi ini pasti ada rebutan dulu-duluan kan kayak gitu. Jadi saya yakin ini ada persaingan di situ juga. Ini kok saya penjelasan, kok saya nggak mudeng ya saya yang untuk sesi ini saya nggak mudeng saya. Asal bilang sign, tapi dia sendiri belum dapat tim, karena udah sign. Sainz belum sign ya. Sign belum sign ya. Belum. Oh ya udah. Sainz belum sign. Iya, makanya aku bingung tadi Asal udah bilang sign tapi kok di sini nggak jadi, di sini nggak jadi. Ini pembalap gimana gitu. Oke, sekarang Sainz ini katanya Mas Dewo sudah ada tawaran dari Audi. Dan nilai Audi atau Mercedes? Dari Audi. Malah Audi. Jadi Audi kan juga ketika dia masuk tahun 2026, tahun depannya tahun penting karena tahun transisi. Iya, betul. Tahun 2026 Audi akan masuk full sebagai works team dan itu ingin punya pembalap yang bintang, yang kuat, yang langsung dapat perhatian kayak gitu. Minimal ada jaminan minimum performanya. Dan kalau yang dilihat sekarang yang sisa kan Sainz. Dan Sainz ini bapaknya Carlos Sainz senior punya hubungan baik dengan Audi. Karena balapan Dakar kan pakai Audi. Dan katanya sekarang ini Audi sudah ngasih dia penawaran kontrak yang nilainya besar. Multi-year. Mulai tahun depan 2026 dan mungkin seterusnya. Ini foto ini penting Mas Dewo karena ini Sainz dengan Andreas Seidl. Seidl ini dulu prinsipalnya McLaren waktu Sainz di McLaren dan sekarang Seidl ini adalah CEO-nya Audi F1. Audi F1. Yang sekarang di Sauber itu. Jadi ya kan Seidl pasti tahu kualitasnya Sainz. Punya hubungan baik. Dan ini mungkin akan dorong, ayo ambil Sainz sekarang. Kenapa? Daripada nanti kita ketika 2025 kita nggak punya pilihan, nggak punya bintang. Ya meskipun masih ada banyak pilihan lain, tapi nama besarnya kan ini. Gitu. Ya, sekarang kita sedikit bongkar tentang Audi ya. Kebanyakan tim-tim yang gede kayak kita, pertama ada Aston, wah ini pasti akan tim kuat. Dulu Jaguar, wah kita akan kuat. Trauma-trauma semacam itu muncul nggak? Karena Audi ini bisa jadi trauma, bisa jadi memang sudah siap beneran karena tahun 2026 ada aturan baru. Kalau menurut Asa gimana? Jadi kalau kita bandingin sebenarnya bukan Aston Martin dan bukan Jaguar masuk. Ya. Aston Martin dan Jaguar itu memang dari nama besar, tapi bukan perusahaan raksasa. Ya. Memang Jaguar waktu itu miliknya Ford ya. Tapi kan dia brand niche-nya gitu. Ya. Sama dengan Aston Martin itu kan brand niche. Buktinya ini merek mobil tapi nanti mesinnya juga Honda. Honda, ya, betul. Sekarang aja mesinnya Mercedes. Nah, Audi ini kalau kita mau bandingin itu dengan Toyota. Oke, dari ATPM itu ATPM. Iya, raksasa dengan raksasa. Karena kan Audi itu di bawah Volkswagen dan ini brand besar, bukan brand balapnya gitu. Ya brand performance tapi bukan brand yang niche-nya. Ini brand umum juga gitu. Kayak BMW, kayak Mercedes. Betul. Jadi pembandingannya pasti dengan Toyota. Dulu kita tahu keluar uangnya luar biasa banyak. Dan jangankan menang, podium aja susah gitu. Nah, ini kan bikin tapi waktu itu juga Toyota nggak pernah punya pembalap yang benar-benar bintang kan. Mika Salo, Jarno Trulli. Jadi nggak pernah yang benar-benar bintang. Jadi mungkin waktu itu ya ada Ralf Schumacher tapi kan
mungkin Sainz sekarang lebih top daripada Schumacher dulu. Ya. Jadi faktor X pembalapnya mungkin kurang kayak gitu. Nah ini yang Sainz mungkin sangat dibutuhkan oleh Audi nanti, karena Audi nanti dia Volkswagen Group mau masuk F1 karena memang aturan baru power unit itu. Ketika ICE internal combustion engine dengan elektrik itu 50-50. Iya. Jadi prinsipnya nanti itu mesin itu akan jadi generator untuk genset untuk elektriknya, kira-kira kayak gitu. Dan itu jadi kayak mobil hybrid kita ya. Ya. Di jalan tuh ya. Kalau sekarang kayak apa itu? Innova Nissan, atau apa? kayak Nissan apa ya. itu? Yang hybrid gitu ya. Ya, hybrid tapi yang fungsi combustion engine-nya cuma untuk supply elektriknya. Elektrik aja kayak gitu. Ya. Bukan sebagai power. Iya, betul. Nah, ini Volkswagen mau, makanya masuk lewat Audi. Sebenarnya juga dengan Porsche, tapi Porsche batal. Ya. Nah, ini pasti butuh dia sudah jalan, ini investasi bikin mesinnya sudah jalan, timnya juga sudah ada, sudah ngambil Andreas Seidl, struktur timnya mungkin juga sudah makin dilengkapi, tinggal sekarang pembalapmu siapa gitu. Ya. Nah ini dia sudah nawari, dan ini kalau kamu ambil silakan teken kapan saja, tapi mungkin Sainz akan bilang aku nunggu dulu deh, aku mau lihat situasi dulu, toh kalau yang lain nggak terbuka nanti aku bisa teken ke sini, kira-kira kayak gitu. Nah ini kan 2025 masuk 2025 dan 2026, jadi ya. Audi mungkin untuk preemptif kamu gabung dulu Sauber 2025 plus 2026 dan selanjutnya. Pertanyaan saya udah kejawab Asa tadi. Jadi maksud saya 2025 itu jangan nganggur tuh, taruh di Sauber dulu. Ya kan tim yang sama sebenarnya. Sama ya. Jadi tinggal ditaruh di situ sambil menyesuaikan diri, plus jangka panjang, dan kamu akan digaji seperti pembalap levelnya Leclerc, levelnya Norris kayak gitu. Tapi kamu mungkin harus bersabar dulu 2025, dan belum tentu 2026 kompetitif. Itu yang mengerikan kan? Iya, betul. Belum tentu kompetitif. Jadi ini penawarannya katanya sudah ditawarkan. Sainz bisa teken kapan saja, tapi Sainz saya rasa masih melihat karena kan dia potensinya banyak. Dia mungkin akan menunggu Mercedes ini. Yeah. Dia akan menunggu Mercedes. Kalau Mercedes nggak ada, dia akan melihat situasi Verstappen. Kalau Mercedes ini nggak ada karena Verstappen ke sini, dia akan ngejar ke sini mungkin. Yeah. Tapi kalau ke sini nggak bisa, ya mungkin pilihan terbaik. Pilihan lainnya kan apa Mas Jo? Alpine. Aduh jangan. Yeah. Williams, apalagi mobil aja belum tentu lengkap komponennya. Terus kemudian RB, nggak mungkin dong, ini tim B. Haas, apalagi nggak mungkin. Ya udah mungkin Kick Sauber. Jadi yang nantinya akan jadi Audi. Jadi dia mungkin akan lihat situasi di Mercedes dan Red Bull, dan dia punya waktu untuk itu. Baru kemudian kalau misalnya nggak bisa, baru dia akan ke Kick Sauber. Karena penawaran dari Audi sudah ada. Tinggal nunggu ngambil atau tidak. Dan ada sedikit kemungkinan akan all Spanish lineup di Aston Martin, tapi rasanya sulit. Tapi kalau mau ke Kick, jadi saya setuju, tapi harus belajar dari orang Spanyol juga. Alex Espargaro itu kan membangun Aprilia kayak apa? Kemarin di Austin menang ya. Itu kan, ini kan gila, ini orang ini membangun tim nggak main-main. Ya, harus sabar tapi harus sabar, betul. Harus sabar. Tapi kan satu, Sainz punya kemampuan teknis yang bagus, racecraft-nya juga jago. Dia pembalap pinter lah, pinter. Tinggal dia mau merelakan 2025-nya jelek untuk jangka panjang, atau dia ada peluang langsung minimal papan atas langsung, itu aja. Jadi ini Sainz akan jadi puzzle penting berikutnya setelah Alonso. Nah, ya karena yang satunya lagi kan tadi ada Verstappen, kita tunggu nanti apakah pindah atau tidak. Dan Toto Wolff sudah ngomong, banyak yang ngomong juga, Max, kamu kalau mau pindah ke sini, kamu membawa Helmut Marko bawaan nggak apa-apa. Saya paling jelek boleh dibawa. Jadi Helmut Marko mau dikasih kerjaan di sini, kita kasih kerjaan di sini. Kalau memang kamu kolabnya sama Helmut Marko, jadi yang stres kasihan Albon, yang pakai mesin itu ketemu. Jadi ini sekali lagi, kalau tadi Sainz punya penawaran terbuka dari Audi, saya kira Toto Wolff punya penawaran terbuka untuk Max Verstappen. Maaf, ini omongan Toto Wolff ini berarti kan seperti
sebuah kejujuran yang selama ini dia belain. Goda Mas Yo. Satu goda boleh ya, Iya. tapi kan jadi goda kan nggak main-main juga. Iya. Jadi selama ini dia nutupi Lewis yang terbaik mungkin juga dia mikir, jadi Max yang terbaik juga. Kan kecewa dia karena dia ditelikung sama Lewis juga kan. Iya, Lewis tiba-tiba pindah gitu. Nah dia kan ini Piranha Club Mas Yo. Iya. Kan F1 itu, manajemen F1 di paddock itu julukannya dulu Piranha Club karena ini saling makan. Iya. Nah ini Max Verstappen juga dapat tawaran dari Mercedes. Nah kalau misalnya Max benar-benar pindah ke Mercedes, berarti ini kemana nih Kimi Antonelli nih? Ya kan, Kimi Antonelli mungkin akan dipinjamkan dulu ke Williams 2 tahun misalnya, kayak dulu Russell. Iya, sekolahkan dulu. Ini kan sekarang masih umur 17 tahun, jadi belum boleh balapan F1. Sejak Max Verstappen itu ada aturan harus 18 tahun ke atas untuk balapan di F1. Dia testing harusnya minggu ini ya, dalam April ini kalau nggak salah, dia testing Mercedes tahun 2021 di Austria, di Red Bull Ring. Kemudian dia baru ulang tahun ke-18 Agustus kalau nggak salah. Begitu dia ulang tahun ke-18, dia akan ikut free practice di Mercedes. Ya mungkin pasti akan ngambil mobilnya Lewis kan. Nah ini setelah itu akan dievaluasi apakah dia yang langsung ngisi kursi Mercedes tahun depan atau dipinjamkan dulu ke Williams. Tergantung nanti Max Verstappen seperti apa. Nah kalaupun dia dipinjamkan ya itu juga nggak apa-apa. Kalaupun dia karena dia masih muda banget, masih ada waktu. Kalau dia langsung ke Mercedes, juga mungkin buat Mercedes juga nggak apa-apa. Kenapa? Mercedes kan bukan dalam posisi ingin jadi juara dunia ini. Iya. Posisinya kan masih mencari lagi, jadi nggak ada salahnya punya pembalap muda sekalian jadi berkembang bersama kayak. Ya. Jadi pokoknya pastinya pakai nomor 37 sah kalau mau sukses. 37. Ya, Costa. Jadi kalau yang pembalap seperti muda seperti ini tadi Asa bilang tumbuh bersama dengan tim itu banyak juga contohnya. Ya kan dulu kan ya salah satunya Max Verstappen. Ya Verstappen timnya sudah gede tapi dia dibesarkan oleh tim itu. Vettel dulu dibesarkan oleh tim itu. Oh iya juga ya. Yang tumbuh bersama apa ya? Aduh mohon maaf ini saya agak maksudnya tuh bersama itu maksudnya tim pada saat terpuruk membangun. Betul. Michael Schumacher juga sama Michael Schumacher di Benetton. Itu Michael Schumacher di Ferrari, Michaelnya sudah besar, Ferrarinya yang berantakan. Tapi waktu Michael Schumacher di Benetton itu posisinya ya seperti sekarang ini, dia peringkat 3, peringkat 2, peringkat 3, tapi untuk melompat ke juara dunia itu perlu pernikahan Michael Schumacher dan Benetton ini untuk melompatkan ke atas. Ya bisa aja kayak gitu kan. Bisa dibawa ke atas seperti itu. Ya mungkin, dan ini menunjukkan betapa percayanya Toto Wolff atau Mercedes kepada bakatnya anak satu ini. Jadi kan, kita sendiri kan nggak pernah ngikuti dulu F4 seperti apa. Dia kan juara F4 Italia, kemudian Formula Regional atau apa kayak gitu. Sekarang di F2 aja masih belum terlalu kelihatan. Tapi Toto Wolff udah lihat dia kayaknya punya potensi kayak Max gitu. Kayak Kimi dulu kan. Kimi dulu kan dari Formula langsung itu ya. Langsung lompat ke F1. Tapi udah usia 20 waktu itu kan. Tapi kan waktu itu jadi masalah juga karena jadi masalah besar dan dia bisa membuktikan aja kan. 2001 di Sauber waktu itu. Nah, ini kita tunggu kan, mungkin bakat-bakat seperti ini mungkin sangat-sangat langka ya. Dan mata awam tidak bisa menangkap ya. Tidak bisa menangkap ya harus orang-orang di F1 yang bisa melihat. Ya lucu juga dulu Kimi yang melompat, sekarang ada Kimi lagi yang melompat. Walaupun nama sebenarnya kan Andrea Antonelli kan, cuman kan panggilannya Kimi. Nah, ini dari puzzle tadi. Jadi kalau kita lihat ini akan sangat seru dilihat. Yang terjebak mungkin yang di Alpine nanti ini. Ya. Oke. Ini kalau kita bicara tim-tim baru yang potensi masuk, siapa ini yang serius ya? Tim, kita ngomong tim. Kita langsung lompat aja ke Andretti Mas. Iya, karena ini mungkin karena waktu dan mungkin ini menarik ya. Ini serius gak ini, Sa? Seru Mas, karena saya sendiri juga kaget ini. Saya tahu Andretti ini sedang investasi besar-besaran. Jadi ini ada foto desain markas mereka yang baru di dekat Indiana, divisi Indiana, di dekat Indianapolis. Jadi ini akan jadi markas utama Andretti global. Kan Andretti itu ada di IndyCar, ada di Formula E, ada di banyak balapan lah. Dia memang konglomerasi balap gitu. Nah, yang kita tahu Andretti sempat ditolak oleh F1, baru boleh bergabung 2028 kalau Cadillac benar-benar bikin power unit, bukan sekedar branding doang. Ditantang kayak gitu kan. Michael Andretti bilang, Cadillac akan punya mesin 2028.
Jadi Gila, ya. come hell or high water pokoknya kita akan masuk F1. Mau 2028 syukur-syukur lebih cepat kayak gitu. Dan untuk menunjukkan itikat itu, saya juga kaget ini. Minggu lalu hampir bersamaan dengan berita Alonso memperpanjang kontrak di Aston Martin, Andretti ngeluarin rilis ini bahwa mereka meresmikan markas mereka di Silverstone, Inggris. Di Silverstone, Inggris. Ini di Silicon Valley-nya F1. Ini tanahnya nggak mahal, tidak murah loh ini. Ya mungkin tanahnya, tapi dia di tempatnya F1 Mas. Iya, di markasnya bener-bener. Di markasnya bener-bener. Kan yang di sekitar situ kan Aston Martin. Ya. Jadi tetangganya Aston Martin ini. Nah ini memang ini belum besar karena ini masih untuk mensupport operasional mereka, tim-tim balap mereka yang di Eropa. Iya. Tapi ini kan statement of intent Mas. Aku tetap bangun. Kamu tolak atau enggak, aku tetap bangun. Sehingga kamu yang rugi atau enggak kayak gitu kalau nggak aku. Dan ini memang terus nggoda fanbase ya. Ini mohon maaf kalau kita zoom ini baru kelihatan ini Mario yang kecil. Ini Michael. Jadi mereka meresmikan dan pasukannya udah banyak di sini. Dan satu lagi minggu ini atau bulan ini akan ada pertemuan lanjutan antara Andretti dan Formula One Management. Jadi jangan-jangan akan dipercepat. Kan kita nggak tahu di balik layar, walaupun sudah ditolak tapi di balik layar mungkin lobby-lobby, nego-nego itu masih berlangsung. Dan bahwa Andretti berani publish ini kan berarti ini ada progres ini. Jadi saya sih sebagai penggemar Andretti, nama anak saya yang ketiga Andretti soalnya. Saya sih berharap ini bisa masuk F1. Kenapa? Walaupun F1 sekarang sudah banyak di Amerika, tapi belum punya benar-benar tim yang Amerika gitu. Saya mungkin bisa agak mewakili itu karena saya mungkin itu agak negara kedua saya karena saya SMA dan kuliah di sana. Tapi ada Haas. Tapi Haas ini kan nggak terlalu Amerika dan pemiliknya juga nggak terlalu dikenal publik Amerika kayak gitu. Semua orang di Amerika tahu nama Andretti maksudnya Mario Andretti itu seperti Michael Jordan. Sampai ada lagu yang memakai nama dia, kamu ngebut seperti Mario Andretti ya, itu ada lagunya gitu, lagu pop itu. Nah ini nama yang akan melegenda dan Mario-nya sendiri udah umur 80-an, jadi dia pasti pengen namanya, walaupun ini anaknya yang jalanin ya Michael ya. Nama Andretti ini kalau sudah masuk F1 akan punya nilai menurut saya besar sekali untuk F1 karena ini benar-benar American team. Dan American story maksudnya orang Amerika itu terpikat dengan cerita American Dream. Siapa saja bisa besar di Amerika dan Mario itu imigran yang kelas pekerja yang balapan, kemudian balapan jalanan dan lain-lain, kemudian jadi salah satu pembalap terbaik dalam sejarah dunia. Itu kan American Dream, story dari orang yang bukan siapa-siapa jadi superstar kayak gitu. Nah itu relatable buat orang Amerika. Beda dengan Gene Haas yang pengusaha yang ternyata memang pernah masuk penjara karena penggelapan pajak gitu. Jadi agak beda ceritanya. Jadi saya sih berharap, saya menunggu itu kabar bulan ini ya pertemuan Andretti dengan FOM seperti apa, karena kalau itu progres, jangan-jangan kita tidak perlu menunggu sampai 2028 karena setiap tantangan yang diajukan F1 Andretti jawab ya. Tinggal kan ini sebenarnya kita ngomong uang, berapa uang yang harus dibayar Andretti sebagai dilution fee itu aja. Di aturan, di Concord Agreement tertulis 200 juta. Tim-tim tidak mau menyepakati itu, tim-tim minta 600 juta. Nah, Andretti nego itu sebenarnya sekarang. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya duit aja sebenarnya. Ya, jadi tadi Asa bilang Andretti, bagaimana Andretti itu namanya di Amerika sangat terkenal sampai lagunya pun ada yang mau ngebut seperti apa Andretti. Jadi luar biasa. Mungkin salah satu tokoh di Indonesia yang bisa menyamai cuma satu Ali Topan. Ali Topan. Ada lagunya. Jadi ini secara teknis feeling aja. Masuk pertama kacau balau seperti Jaguar atau Asa melihat bahwa ini karena memang ini rohnya adalah pembalap, dunia balap, bisnisnya adalah balap, jadi saya yakin mereka sudah siap dengan semua kondisi Asa. Yang pasti dia perusahaan balap, bukan perusahaan mobil. Jadi saya justru lebih yakin Andretti masuk daripada Audi masuk. Karena Audi ini masih ada bosnya tim balap harus melapor ke bosnya tim, bosnya Audi harus lapor ke bosnya Volkswagen. Struktur ya. Bosnya Volkswagen harus lapor ke pemegang saham, macam-macam lah. Itu kalau ini langsung ya. Ini langsung, ini perusahaan balap gitu. Perusahaan balap yang memang
hidupnya dari balap. Nah, itu yang beda ya. Jadi dia hidup matinya bergantung dari balapannya. Itu yang beda. Jadi saya yakin ini akan lebih baik. Tinggal Cadillac ini nanti seperti apa. Tapi kan kalau Cadillacnya kan nggak kebebanan tim, dia hanya kebebanan power unit, mungkin akan lebih gampang. Ya. Saya punya harapan, moga-moga sebelum 2028 Andretti sudah masuk F1. Dan kalau sudah masuk mungkin pakai mesinnya Alpine dulu kan, mesinnya Renault dulu kan. Ya, sedikit dengan masuknya tim-tim semacam ini, apakah juga tidak mengancam tim-tim yang selama ini, maaf ya, kelas gurum yang sasis hancur aja udah pusing kayak gitu, gimana kan? Belakangan ini banyak berita memalukan F1 itu, maksudnya memalukan image F1 menurut saya. Ternyata Williams tidak punya sasis cadangan, dan ternyata bukan hanya Williams, katanya Alpine juga nggak punya. Alpine kemudian mungkin Haas, tapi nggak ketahuan gitu aja. Nah ini kan menunjukkan, dan itu bikin jadi cemoohan lah. Kamu melarang Andretti masuk dengan kekhawatiran membuat reputasi jelek F1. Kamu tim-timmu sendiri lo punya reputasi jelek. Ya ini jeleknya kalau tidak ada promosi degradasi kan. Aku aman di dalam situ ya. Aku aman di dalam situ. Nyaman ya. Nah, aku nggak perform aja dapat uang. Iya. Nah kan harus ada yang goda kan ini. Nah ini yang dibutuhkan, ada tim ke-11 atau tim ke-12 untuk ngaca ini lagi. Kenapa? Dulu kan aturan F1 dulu itu adalah kalau timnya lebih dari 10, yang dapat pembagian uang kan hanya 10. Tim ke-11 kan nggak dapat pembagian uang. Degradasi langsung ya? Iya, bukan degradasi, tapi dia kuat atau enggak dia? Iya, dia langsung kuat atau enggak. Nah itu kan jadi insentif untuk perform. Nah dengan zona nyaman 10 tim belakangan ini kan nggak ada ancaman itu. Saya nggak tahu apakah aturan 10 dari 11 itu masih ada atau enggak. Itu kan kesepakatan Concord Agreement antara tim. Ya, mungkin nanti dealnya adalah oke, nanti kalau ada 11, ya saya yakin ini nggak ada lagi. Kenapa? Kalau ada 11 kan uangnya dibagi 11 kan. Ya. Ini yang bikin mereka nggak mau kan. Ya, kita lihat nanti. Oke. Baik, saya sebelum ditutup sedikit tentang kabar duka Toleman. Ya, ini kabar sebenarnya berita kecil untuk F1, tapi buat saya cukup signifikan karena pembalap idola saya Ayrton Senna, anak pertama saya namanya Ayrton. Ayrton Senna memulai debutnya di F1 naik mobil Toleman bacanya ya. Toleman itu yang kemudian jadi Benetton, yang kemudian jadi Renault, yang kemudian jadi Lotus, yang kemudian jadi Renault, yang kemudian jadi Alpine. Ya, ini Toleman, dan ini tim pertama Senna, dan nggak banyak yang kenal pemiliknya. Toleman ini barusan meninggal dunia, itu aja. Jadi beberapa episode lalu saya pakai kaos tulisannya Candy. Ya itu sponsornya Toleman kan. Jadi itu apa sih Candy itu apa kayak Kopiko ya? Permen kopi ya? Candy kayaknya fashion, saya lupa. Candy itu merek apa? Rokok mungkin. Tapi permen katanya. Antara rokok atau fashion? Iya kan, Segafredo itu kopi itu. Segafredo pasti kopi ya. Ini kopi. Sudah nggak ada di F1 semua, Ajib sudah nggak ada ya kan. Sergio Tacchini ini kan fashion kan ya. Oh gitu ya. Iya, jadi ini lama lah. Tapi ini ya bagian dari orang-orang lama F1 sudah nggak ada ya. Berita kecil, tapi kalau kita suka Formula One, hal kecil semacam ini memang ada menarik, runtutan sejarahnya. Iya. Runtutan sejarah sekarang itu awalnya seperti ini. Dan kita bisa melihat bagaimana mobil tahun lalu yang pengamanannya benar-benarnya mengandalkan doa saja, lihat seperti ini. Ya kan? Ini aluminium semua, belum ada karbonnya nih. Iya kan? Ya. Oke, Asa ada tambah lagi? Cukup, Mas. Ya kita menunggu Shanghai weekend ini. Ya. Oke, baik teman-teman mahasiswa main balap. Jadi kita tadi udah lihat jadwalnya tahun 2025, silakan mulai menabung karena Asa tadi bilang kalau bisa ke Australia kenapa tidak, itu kan menarik sekali. Sekali lagi saya Dewa Pratomo, Aslananda. Ini ada polo shirt main balap Aza. Yang baru nih. Sebenarnya nggak terlalu baru sih, cuman baru kali saya pakai sekarang aja. Jadi kalau misalnya susah dapat yang Aston Martin, kalau mau support main balap ada yang ini, tinggal ke azaware.com. Ya, saya punya tapi yang hitam sah. Kenapa? Oh yang hitam. Kan ada kan, karena saya berpikir kalau ini untuk kerja cocok karena ada. Kalau meeting kan ada kerahnya kan. Sekali teman-teman silakan Azaware dibuka-buka nanti atau di Tokopedia atau di Shopee itu ada juga Azaware. Ya, ada resmi Azaware ya. Pokoknya Asa ini kalau tidak salah, saya tidak salah ya. Itu kan brandnya kan lebih konotasinya aktif. Aktif apa? Activewear ya. Ya, itu artinya untuk aktivitas ya. Ya. Ya, jadi supaya hidup kita aktif gitu aja. Iya, intinya itu bukan baju tidur ya, itu aja.
Sekali lagi terima kasih, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Teman-teman yang ada di belakang, terima kasih. Mas Rio, Mike, terima kasih. Sampai jumpa Minggu depan.